Mari kita berdoa, kita mohon Tuhan yang memimpin persekutuan doa kita pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, inilah setiap doa kami dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kasih setia Tuhan sungguh nyata dan melimpah di dalam kehidupan kami, yang boleh kami alami tiap-tiap hari di dalam kehidupan kami di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang masih harus kami alami sampai hari ini. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih sayang Tuhan, terus Tuhan nyatakan, terus Tuhan limpahkan. Dan kami menyadari Tuhan bahwa kalau kami semua boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini, semuanya itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi semata-matanya karena kasih dan anugerah Tuhan bagi setiap kami. Bapak, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan malam ini yang Tuhan berikan kepada kami. Walaupun kami bersekutu secara online, tapi biarlah setiap kami boleh sungguh-sungguh menikmati dan merasakan indahnya bersekutu dengan Tuhan dan bersama dengan saudara-saudara seiman. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan persekutuan doa pada malam ini ke dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang memimpin dari awal hingga pada akhirnya boleh berjalan dengan baik. Dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua dan melalui kebenaran firman Tuhan kami boleh diajar untuk bagaimana kami hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur untuk waktu di mana kami boleh bersama-sama bersehati menaikkan setiap doa dan permohonan kami. Kami mohon Tuhan, dengarkanlah setiap doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita menyanyikan satu pujian dengan judul Anugerah-Mu. Biarlah melalui pujian ini kita boleh, setiap kita masing-masing, boleh senantiasa hidup bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur karena di dalam kondisi apapun yang kita alami saat ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan senantiasa beserta dengan kita, dan Tuhan yang akan terus menopang kita. Tuhan yang akan menguatkan kita untuk menghadapi kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan, tak akan pernah berhenti rasa terima kasihku kepadamu untuk kasih setiamu, penyertaanmu. Kau yang selalu menuntun jalanku, melewati malam gelap, bahkan melewati jalan-jalan yang asing bagiku. Aku takkan takut, aku takkan gentar, karena aku tahu Engkau yang memegang hidupku, dan tidak ada rencanamu yang salah. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam penyertaan-Mu, Kau yang selalu menuntun jalanku. Ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat
ku terima semua sebagai sebagai anugerahmu. anugerahmu. Semua yang terjadi Terjadi di di dalam dalam hidupku hidupku atas izinmu, Tuhanku. Apa apa yang yang kau kau perbuat perbuat di di dalam dalam hidupku, hidupku. Ku semua terima semua sebagai sebagai anugerah. anugerahmu. Untuk semua yang ku alami, ku bersyukur Tuhan, kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan Takkan ku tinggalkanku. tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk Ku semua semua yang yang ku ku alami. alami, Ku ku bersyukur bersyukur Tuhan, Tuhan, kau kau beriku beriku kekuatan. kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, Percaya akan tinggalkan. tinggalkan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, Engkau atas seizinmu, Tuhanku. Apa yang kau perbuat di dalam hidup, ku terima semua sebagai anugerahmu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Oh, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Oh, selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Oh, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, kau beriku kekuatan. Ku percaya Tuhan selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Takkan Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur ya karena anugerah Tuhan kita semua boleh ada saat ini dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita dan kita bersyukur karena Tuhan juga senantiasa menyatakan firman-Nya bagi setiap kita. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta James. Saya persilahkan.
Baik, sebentar ya. Saya coba. Kedengaran suara saya? Kedengeran, Pak. Kedengaran ya. Siapnya udah kelihatan ya? Ya, baik. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan sekali lagi memberikan kesempatan bagi kami untuk sama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa, khususnya ketika kami boleh ada di rumah, kami tidak bisa kemana-mana, tetapi kami yang percaya Tuhan yang ada, menyertai bahkan memberkati setiap kami, khususnya ketika kami boleh ada bersama dengan keluarga, bersama dengan pasangan, bersama dengan saudara-saudara, anak-anak, cucu, bahkan orang tua kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, juga bersama dengan saudara-saudara kami yang lain di rumah masing-masing, dan kami boleh dipersatukan, dipersekutukan di dalam daring ini, Tuhan yang kiranya boleh memberkati persekutuan kami. Dan sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu, Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu memberi dari kekurangan. Baik, sebelumnya saya mau tanya, boleh direspon, boleh enggak, atau silahkan berpikir sendiri-sendiri. Apa yang saudara pikirkan tentang gambar yang ini? Ini gambar apa ya ininya? RI1. Ada yang mau jawab? Mobil RI1. RI1. Iya. RI1 kayaknya salah ya. Salah ya. Ini bukan RI1, tapi RI yang lain. Konteksnya mau jawab? Kenapa? Bus trans. Masuk jalur busway. Ya, ini pejabat yang lawan arah dia ya. Jadi dia bilang bahwa rakyat jelata minggir begitu. Jadi kalau yang sebelah kiri itu jalurnya adalah ke depan, kalau yang jalur sebelah kanan itu jalurnya ke belakang. Ini saya sengaja RI-nya itu saya tutup begitu ya, takutnya nanti keluar lagi di YouTube ya, begitu. Jadi minta maaf ya. Oke, nah ini ciri khas dari orang yang kaya secara materi, tetapi mungkin miskin begitu ya secara hati. Ya, nanti kita akan sedikit belajar perbandingan antara orang yang kaya secara materi, tetapi miskin secara hati, tetapi dibandingkan oleh Tuhan Yesus, yaitu miskin secara materi, tetapi kaya secara hati, yaitu dari persembahan seorang janda. Baik. Kita akan membuka masing-masing di rumah kita masing-masing. Sebenarnya saya ambil itu dari dua bagian Alkitab, yaitu dari Lukas 21 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, dan juga Markus 12 ayat 41 sampai 44. Nah, coba lihat di Alkitab masing-masing. Boleh dari Markus, boleh dari Lukas. Tetapi saya nanti sebenarnya sama aja ya, isinya, hanya ada sedikit perbedaan aja sih. Tidak mencolok, tidak signifikan, tidak terlalu tidak terlalu meaningful ya itunya perbedaannya. Sudah ketemu? Saya baca dari Lukas 21 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat ya. Saya bacakan buat kita semua ya. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Lalu
Lalu kemudian ayat yang kedua, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi dari seluruh nafkahnya. Jadi itu bacaan kita pada hari ini. Oke, sebentar ya. Talking. Kayak ada masalah nih talking. Kenapa nggak bisa share ya? Oke. Nah, apa yang saudara pikirkan dari seorang janda? Gitu. Janda itu siapa ya kira-kira yang bisa disebut sebagai janda? Mungkin ada yang mau kasih feedback. Janda. Apa yang kita mengerti tentang janda? Seseorang yang telah ditinggalkan oleh suaminya. Orang yang udah ditinggal sama suaminya. Betul. Ada lagi kira-kira? Ada yang sudah jadi janda di sini? Ada atau nggak mau ngaku? Baik ya, kita lanjut ya. Jadi yang kita mengerti tentang janda ya, karena tadi bacaan kita adalah berkisar tentang janda yang dikatakan miskin. Jadi janda itu adalah betul tadi yang dikatakan oleh CCE, yaitu wanita yang ditinggal sama suami, kira-kira gitu ya. Jadi, oh ada saya katanya tuh ya, J75, saya kurang tahu, tolong identifikasi diri J75 nanti ya. Jadi janda itu adalah wanita yang ditinggal suaminya, begitu ya. Apakah dia itu suaminya itu meninggal atau mereka bercerai, gitu ya. Lalu kemudian seorang janda itu biasanya ada yang punya anak, ada juga yang nggak punya anak, ya itu janda. Ada janda muda, ada janda tua, gitu. Saya nggak tahu J75 apakah muda atau tua, ya. Nah, lalu kemudian ada janda yang kaya dan juga ada janda yang miskin. Lalu yang kelima itu adalah apakah si janda ini punya reputasi yang baik atau dia punya reputasi yang buruk. Ya. Nah, dari negatif dan positif dari janda ya begitu ya, itu kita punya pengalaman, kita punya pemahaman masing-masing tentang janda begitu. Tetapi di dalam Alkitab ada beberapa janda yang disebutkan minimal itu ada 6 ya. Ada janda yang bernama Tamar, yaitu mantu dari Yehuda ya. Dia punya reputasi yang ya mungkin kurang baik, mungkin karena kondisi. Nanti saudara bisa baca kisahnya itu dalam kitab Kejadian. Lalu ada seorang janda yang namanya Ruth gitu ya, mantu dari Naomi. Nah, ini reputasinya cukup baik ya. Lalu ada seorang janda di Sarfat, kita ingat sama-sama cerita tentang Nabi Elia. Lalu kemudian juga ada janda yang bernama Hannah begitu ya, yang tinggal di Bait Allah, yang pada waktu Yesus waktu kecil Yesus dibawa ke Bait Allah dan Hannah ini memberikan wejangan begitu ya berkaitan dengan Yesus kecil. Nah, lalu kemudian ada janda yang miskin yang tadi kita dari bacaan kita tadi ya. Nah, tetapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus berkenaan dengan janda yang miskin itu adalah janda yang hidupnya sebatang kara. Karena tadi dia bilang bahwa janda itu adalah miskin. Lalu kemudian janda itu ya nggak tahu ya, mungkin punya anak ataupun punya cucu begitu ya, tetapi yang pasti dia mungkin tidak berharta begitu ya. Kita nggak dapat keterangan banyak tentang janda yang miskin ini. Kenapa Yesus bisa tahu janda ini miskin atau enggak begitu ya? Kemungkinan dia adalah
terkenal, janda yang miskin, atau juga mungkin dia adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus, ya, atau ya mungkin di dalam kemahatauannya Yesus dia tahu bahwa ini janda adalah miskin begitu ya, atau kemungkinan yang ketiga, yang keempat begitu ya, dia ini dilihat dari persembahannya begitu ya, dikatakan bahwa 2 peser begitu. Nah, jadi janda ini memberikan persembahan. Nah, permasalahannya adalah dikomparasikan atau dibandingkan dengan orang-orang kaya begitu. Kalau di dalam kitab Lukas tadi ada istilah semua orang kaya atau orang-orang kaya itu memberi dari kelimpahannya. Seperti ini janda memberi dari kekurangannya. Ya, sebenarnya nggak salah menjadi orang kaya. Kita semua pengen jadi kaya, betul kan ya? Iri hamba Tuhan juga pengen jadi kaya, begitu kan? Nah, makanya banyak juga hamba-hamba Tuhan yang memanipulasi persembahan dari jemaat, ya, bahkan banyak sekali persembahan yang diperuntukkan kepada hamba Tuhan atau perpuluhan itu masuk ke dalam kantong hamba Tuhan, kira-kira begitu kan ya. Lalu kemudian mereka memperkaya diri mereka dengan materi yang berlimpah, rumah di mana-mana, mobilnya banyak, mobil nggak cukup, tapi juga bisa membeli helikopter misalnya begitu kan. Nah jadinya nggak salah jadi orang kaya begitu kan. Yang jadi permasalahannya adalah kalau kita menjadi kaya secara materi, permasalahannya apakah kita juga kaya secara hati gitu ya. Kalau kita menjadi orang yang kaya secara materi, tetapi miskin secara hati, itu berbahaya. Ya. Itu kita menjadi orang yang egois, kita menjadi orang yang tinggi hati, kita nggak peduli kepada sesama. Sementara orang-orang kaya itu biasanya kalau udah kaya, pengen semakin lebih kaya lagi, gitu kan ya. Sehingga dia bisa melakukan berbagai macam cara, melakukan segala hal, menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai tujuannya dia menjadi lebih kaya lagi. Nah, jadinya ada juga ya orang-orang yang pengen menjadi kaya, bukan hanya menghalalkan segala cara, sikut kanan, sikut kiri, kalau perlu injek yang di bawah supaya dia bisa naik ke atas, kira-kira begitu. Nah, ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai 13 dikatakan bahwa hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Work out your own salvation. Jadi pengertian kita itu bekerja untuk bukan untuk mencapaikan keselamatan. Jadi keselamatan itu bukan hasil pekerjaan kita, tetapi ketika kita sudah diselamatkan, keselamatan itu harus kita work out, kira-kira begitu ya. Dikeluarkan. Nah, di dalam bentuk apa? Di dalam bentuk hati kita yang menjadi hati yang kaya, gitu ya. Kaya hati, kira-kira begitu. Jadi Yesus ini memberikan satu pengajaran kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak. Kalau dalam kitab-kitab bagian-bagian kitab sebelumnya itu dalam perikop kita ini ya. Lalu kemudian juga dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjebak dari ahli-ahli Taurat, dari orang-orang Farisi, dari para imam begitu. Lalu kemudian ketika di dalam area bait Allah, Yesus ini sedang duduk dan memperhatikan setiap orang yang memberi persembahan di dalam bait Allah. Jadi ada penafsir yang mengatakan begini, ya, tempat di mana si janda dan orang-orang kaya ini memberikan persembahan itu seperti ada kayak satu lorong yang disebut sebagai serambi wanita. Nah, lalu kemudian serambi wanita itu bersebelahan dengan gerbang indah. Jadi kalau saudara ingat kitab Kisah Para Rasul, ya, Yohanes dan Petrus itu berkunjung ke bait Allah, lalu kemudian bertemu dengan orang yang lumpuh, dan itu tempatnya adalah di gerbang indah. Kenapa dia duduk atau dia menunggu di gerbang indah? Karena di situ adalah tempat di mana orang-orang setelah memberikan persembahan di serambi wanita, dia
mereka itu pergi ke gerbang indah. Jadi jalannya itu pasti akan lewat dari orang lumpuh yang disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes. Orang lumpuh itu ngapain di gerbang indah? Nunggu orang yang lewat, siapa tahu bisa memberikan sedekah. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Serambi wanita ada 13 peti persembahan. 13 peti persembahan itu biasa disebut sebagai peti trompet. Jadi kalau saudara lihat gambarnya, itu ada yang berkata bahwa bentuknya itu seperti trompet, ya, kecil di atas, lalu membesar seperti botol di bawah, begitu. Nah, lalu kemudian setiap peti itu, setiap masing-masing peti itu penggunaannya beda-beda. Tapi secara keseluruhan penggunaannya itu adalah untuk pengeluaran di bait Allah dan juga persembahan korban. Untuk untuk para imam, para lewi, lalu kemudian para janda, lalu orang-orang yang miskin dan juga orang-orang asing, yaitu kalau berdasarkan dalam perjanjian lama. Jadi waktu Tuhan Yesus duduk menghadap peti persembahan, dia memperhatikan gitu ya, orang-orang banyak itu masukkan uang ke dalam peti, ya. Jadi dikatakan bahwa banyak orang kaya, ya, di dalam kitab Lukas ya, memberi dalam jumlah yang besar. Nah, pertanyaannya adalah begini, bagaimana Yesus tahu bahwa ini memberikan jumlah yang besar, lalu kemudian ini memberikan jumlahnya kecil? Sebenarnya semua orang yang di situ pasti akan tahu, ya. Kalau kotak persembahannya atau peti persembahannya itu kecil di atas, lalu membesar ke bawah, gitu ya. Lalu kemudian seperti botol yang besar. Nah, zaman dulu itu uang itu adalah uang koin, ya. Jadi nggak ada tuh uang yang kertas zaman kita sekarang. Jadi kalau uang koin waktu dimasukkan itu bunyinya gimana? Geberincing, 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 kira-kira gitu kan ya. Jadi semakin banyak orang ngasih, semakin lama juga kira-kira begitu ya, bunyinya panjang gitu. Nah, jadinya itu istilahnya kalau dalam bahasa kitab Matius begitu ya, orang memberikan sedekah itu jangan diketahui sama banyak orang, karena nanti orang itu akan memuji kamu karena kamu memberikan persembahan atau sedekah yang banyak, kira-kira begitu. Ya. Misalnya gini ya, si Jaime masuk ke dalam bait Allah, lalu kemudian memberikan persembahan di serambi wanita, di situ kira-kira ada 13 peti persembahan, 13 kotak persembahan, si Jaime kasih masuk uang banyak. Gitu ya. Nah, begitu udah beres, kasih masuk persembahan, kira-kira orang yang ngeliatin saya itu bagaimana itu? Mukanya, ekspresinya, atau mungkin responnya. Ya. Mungkin dia bilang, hebat sejak ini, kasih persembahan banyak. Luar biasa. Nah, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang seperti itu, seperti si Jaime itu ya, si Jaime itu sudah mendapatkan upahnya, sudah mendapatkan jawaban dari sudah mendapatkan pujian, sudah mendapatkan jawaban dari orang-orang yang memberikan pujian kepada si Jaime. Tetapi dia tidak mendapatkan pujian dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, kasih sedekah, kasih persembahan, jangan sampai orang lain tahu, kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian Alkitab juga bilang, kalau orang kaya memberikan persembahan banyak di dalam kotak persembahan itu. Tetapi si janda ini memberikan persembahan yang dikatakan bahwa memberikan persembahan, memasukkan 2 peser di dalam peti tersebut. Kan? Nah, ya, 2 peser itu adalah kira-kira seperti ini. Ya. Jadi kalau menurut katanya ya Bapak Bambang, itu dia kepala bidang Museum Lembaga Alkitab Indonesia, dia pernah menjelaskan bahwa koin yang digunakan sama janda miskin ini adalah koin Alexander Janus, ya, yang berkuasa itu sekitar tahun 103 sampai tahun 76 sebelum Masehi. Jadi meskipun udah Alexander Janus sudah tidak memerintah zaman Tuhan Yesus itu tetapi koinnya itu masih dipakai. Jadi koinnya itu kecil, ya. Uang peser itu yang di jari itu ya, itu namanya itu adalah lepton katanya.
uangnya sangat ringan, nilainya paling kecil. Ya. Kalau katanya dikurskan itu sekitar 1/8 sen kurs dolar. Jadi mungkin sekitar, kalau sekarang itu ya mungkin sekitar satunya dia, satu koinnya itu sekitar 1.800 sampai 2.000 rupiah. Jadi kalau misalnya dia kasih 2 koin, artinya dia memberikan persembahan cuma 4.000 perak, kira-kira begitu, 4.000 rupiah. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, ini janda memberikan persembahan yang besar atau yang sedikit? Si janda memberikan persembahan yang besar atau memberikan persembahan yang sedikit? Pada tidur semua kayaknya. Sedikit, Pak. Sedikit, baik ya. Kalau dinilai kurs zaman sekarang, ya misalnya si Jaime cuma ngeluarin duit dalam kantong persembahan cuma 4.000 perak, kita langsung bilang bahwa itu sedikit. Ya. Tetapi Tuhan Yesus bilang begini kan, Tuhan Yesus bilang bahwa coba sini murid-murid ya, kalau dibandingkan dalam kitab Markus begitu juga ya, coba sini murid-murid gitu ya, ada sesuatu hal yang saya pengen kasih tahu buat kalian. Ya, ada satu kebenaran yang dia pengen berikan kepada si murid-murid. Ya. Jadi dia berkata kepada murid-muridnya ini adalah persembahan si janda ini lebih banyak daripada persembahan semua orang. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa persembahan si janda yang tadi kita berpendapat bahwa itu cuma 4.000 perak, kira-kira gitu ya, 4.000 rupiah, itu sedikit, zaman sekarang sedikit, kira-kira begitu. Nah, lalu zaman dulu juga mungkin sedikit, kira-kira gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus bilang si janda memberikan lebih banyak daripada persembahan semua orang. Ya. Nah, kenapa 2 peser itu lebih banyak daripada yang lain? Nah, permasalahannya adalah begini, dalam keadaan ekonomi yang minim, Yesus justru memperhatikan motivasi dalam pemberian. Jadi, Yesus tidak melihat nilai atau jumlahnya, dan Yesus juga tidak melihat kuantitas, tetapi dia melihat kualitas. Jadi 2 peser itu besar atau kecil? Ya, bagi si janda 2 peser itu besar. Kenapa besar? Karena itu adalah seluruh nafkahnya. Di dalam kitab Lukas dikatakan bahwa dia memberi dari kekurangannya, bahkan dia memberi seluruh nafkahnya. Lalu di dalam kitab Markus juga sama ya. Dia memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya. Penambahannya. Semua yang ada padanya. Yaitu seluruh nafkahnya. Karena beberapa hari-hari terakhir ini mungkin karena siaran-siaran di televisi makin berkurang, job-job artis juga makin berkurang karena pandemi ini kena ke semua bidang begitu ya. Jadi saya lihat fenomena artis-artis di Indonesia itu mulai berbondong-bondong bikin yang namanya reality show, ya, reality show. Jadi mereka memasukkan kehidupan mereka dalam satu tayangan video, mereka rekam, lalu mereka upload ke YouTube, gitu ya. Jadi kalau orang katanya jadi YouTuber itu pendapatannya itu cukup besar. Kalau dia, saya lupa ya, subscribernya itu mungkin 1.000 atau 10.000 atau 1 juta lah kira-kira begitu ya. Lalu ditonton setiap videonya itu berapa device yang nonton, nah itu dapat uang yang banyak, katanya seperti itu. Jadi banyak artis yang punya YouTube channel begitu. Jadi artis-artis terkenal mereka berbondong-bondong bikin reality show, ya. Bagi-bagi uang ke orang susah. Ya. Nah, jadi ada artis yang berinisial RA dan juga BW, nggak usah kita sebut di sini lah ya. Itu berpendapatan dari YouTube itu katanya miliaran, katanya. Saya nggak tahu pasti itu ya.
Lalu kemudian mereka bagi-bagi duit ke orang-orang yang sederhana, yang miskin, gitu ya. Mereka bagi-bagi duit, mungkin ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan, mungkin puluhan juta. Terus saya mau kasih tahu, kalau dibandingkan dengan penghasilan mereka dari YouTube yang katanya itu nominalnya itu dolar, kalau dikurskan ke Indonesia jadi gede lagi, gitu, ke rupiah jadi gede lagi. Nah, kalau dia bagi cuman 10 juta ke orang lain, itu mah kecil buat si artis. Dia memberi dari kelimpahan si artis. Jadi, kalau memberi dari kekurangan, itu yang namanya pengorbanan. Tuhan Yesus berkata bahwa jika kamu memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Karena yang bisa kita pelajari dari persembahan janda yang miskin ini sebenarnya ada 3 ya. Saya singkat aja. Yang pertama itu adalah faith. Yang kedua adalah memberi, itu adalah love is giving. Yang ketiga itu adalah sacrifice. Ketika kita memberi ada yang namanya pengorbanan. Karena ketika kita memberi itu apalagi si janda ini, si janda memberi dari dari kekurangannya, bahkan dari segala yang ada padanya, seluruh nafkahnya. Setelah saya mau tanya, kalau misalnya ya, dia kasih 2 peser, kasih 4.000 rupiah, kira-kira begitu ya, lalu kemudian dia kasih ke bait Allah, nanti ke depan dia bakalan makan nggak? Mungkin enggak ya. Jadi kemungkinan enggak. Jadi waktu dia berikan seluruh hartanya, semua yang dia punya, dia memberikan dengan iman. Karena memang kita punya yang namanya pos-pos pengeluaran, betul ya. Beberapa minggu yang kemarin saya khotbahkan di khotbah minggu itu gereja ada pos-pos. Dan jangan salah, kita juga di rumah juga suka ada pos-pos gitu kan ya. Nah, yang menarik adalah ketika saya baca satu berita di TV, ya, saudara bisa lihat di layar saudara ya. Ini kalau tidak salah ini adalah awal-awal terjadinya PSBB di Indonesia ya. Jadi ini baru awal-awal. Lalu kemudian semua bidang itu kena, jadi ada pemotongan gaji, kira-kira begitu ya. Lalu kemudian ada yang curhat ke Berita Satu ya. Dia bilang begini ya, sedikit curhat ya, saya seorang karyawan swasta di Jakarta. Gaji saya 20 juta per bulan. Tapi setelah COVID-19 ini, saya hanya digaji separuh, hanya sekitar 10 juta per bulan. Saya mohon bantuan dari pemerintah untuk makan anak istri. Karena sisa gaji segitu nggak cukup, 10 juta nggak cukup. Kenapa? Karena ada cicilan mobil 4,5 juta per bulan, ditambah saya ada KPR rumahnya, sekitar 5 juta per bulan. Jadi 4,5 tambah 5 juta berapa? 9,5 ya. Jadi kalau 10 juta dikurang 9,5, jadi sisanya berapa? 500 ya. Jadi kalau cicilan saya tidak dibayarkan, bisa-bisa rumah dan mobil disita. Itu nggak cukup untuk, jadi 500.000 per bulan itu nggak cukup untuk susu anak saya. Mohon pemerintah perhatikan kami rakyat kecil. Waduh, gaji 10 juta rakyat kecil ya, dia bilang begitu ya, sangat ironis ya. Sampai saat ini belum dapat bansosnya. Saya tahu ya, kita punya masing-masing pos-pos pengeluaran ya. Nah, ketika kita memberikan persembahan, ketika kita memberi kepada orang lain, kita juga kadang-kadang mesti hitung-hitungan kan gitu. Kita mesti hitung, ini pos saya ke sini, pos saya ke sini, pos saya ke situ, kira-kira begitu kan ya. Tetapi si janda yang miskin ini memberikan tidak pakai hitung-hitungan. Semua yang ada padanya dia berikan. Artinya ada iman. Yang kedua, ada satu statement yang mengatakan bahwa you can give without loving.
You can give without love, but you cannot love without giving. Kamu bisa memberi tanpa kamu mengasihi. Tetapi kamu tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Kalau kita mengasihi, kalau janda ini mengasihi bait Allah, kalau janda ini mengasihi pekerjaan di bait Allah, dia memberikan semua yang ada padanya. Sama juga dengan kita. Ketika kita mengasihi seseorang, kita mengasihi satu lembaga, kita mengasihi satu gereja. Ketika kita mengasihi, maka ada yang kita berikan kepada hal yang kita kasih. Yang terakhir, ketika kita mengasihi, pasti ada yang namanya pengorbanan. Ya. Pengorbanan itu adalah apa yang kita seharusnya bagiannya itu kepada kita, tetapi saya tinggalkan. Saya tidak ambil itu demi orang lain mengambilnya. Saudara, cerita tentang janda yang miskin memberikan 2 peser ini mengingatkan saya kepada juga janda yang tadi saya sebutkan di awal-awal itu adalah janda di Sarfat. Saya ingat masih ingat ceritanya. Dia adalah seorang yang tinggal di kira-kira daerah Syro-Fenisia, gitu ya, daerah utara. Mungkin dia tidak mengenal Allah Yahweh. Lalu kemudian dan dia juga mengalami sama seperti semua orang di daerahnya, yaitu kekeringan, kelaparan selama kurang lebih 3,5 tahun. Sama seperti Elia juga alami. Tetapi yang menarik adalah ketika Nabi Tuhan, Nabi Yahweh datang kepadanya, lalu kemudian Nabi itu berkata bahwa berikan atau bikinkan aku sepotong roti dulu. Setelah itu kamu mau apakan tepung dan minyakmu itu. Tetapi perempuan ini tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan anaknya. Padahal bagian sebelumnya dia katakan bahwa kami mau bikin ini tepung yang sedikit, minyak yang sedikit ini. Kami habis bikin, buat saya, buat anak saya, dan setelah kami makan, kami mati. Artinya ini udah terakhir buat kami. Tetapi yang menakjubkan adalah si janda ini justru memberikan terlebih dahulu kepada abdi Tuhan ini, Nabi Elia. So di situ ada iman, di situ ada kasih, dan di situ ada yang namanya pengorbanan. Mengingatkan kita juga kepada jemaat di Makedonia. Paulus mengatakan bahwa dikatakan bahwa di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-3, bahkan mereka itu punya dasar memberi banyak, ya, walaupun dalam kemampuan mereka itu yang kurang. Jadi dasar mereka memberikan yang banyak kepada jemaat Tuhan yang lain, khususnya jemaat di Yerusalem. Itu jemaat Makedonia itu punya yang namanya kasih kepada Tuhan. Kemurahan hati mereka itu justru berasal dari kekurangan dan kemiskinan. Jadi Rasul Paulus memuji jemaat Makedonia ketika mereka memberikan persembahan kepada jemaat Yerusalem. Di situ ada iman, di situ ada kasih, memberi, dan juga di situ ada yang namanya pengorbanan. Biarlah kita boleh terus belajar mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan kita boleh tetap beriman kepada Tuhan, tetap memberi kepada Tuhan, dan juga kita boleh tetap berkorban karena Tuhan sudah berkorban. Satu quotes terakhir saya ambil dari seorang yang bernama Agustinus Hippo. Agustinus Hippo. Dia mengatakan begini, asal saja engkau mengasihi Tuhan, maka engkau dapat melakukan apa saja. Saya ulangi ya, asal saja engkau mengasihi Tuhan, maka engkau dapat melakukan apa saja. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan anugerahnya kepada kita dan memberikan pengorbanannya bagi kita, memberikan hidupnya bagi kita. Dan biarlah kita boleh terus mencintai Tuhan, mencintai rumah Tuhan, dan juga kita boleh mengasihi sesama kita.
minta dengan kasih Bapak Hernadi boleh menutup kita di dalam doa. Minta dengan kasih Bapak Hernadi menutup kita dalam doa. Saya persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bagaimana kami harus mengasihi Tuhan dengan kami boleh memberi dari apa yang telah kami miliki. Syukur karena pengorbanan-Mu yang begitu besar untuk kami sehingga kami boleh diselamatkan oleh karya keselamatan yang daripada-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh senantiasa memberi dari apa yang kami miliki, memberi dari bahkan mungkin dari kekurangan kami ya Tuhan, tapi kami boleh memberi akan seluruh keberadaan kami sehingga kehidupan kami Tuhan boleh menjadi berkat dan kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah keadaan atau kondisi apapun yang kami alami pada saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan akan meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan ajar kami untuk kami tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Hernadi. Saya kembalikan ke Ibu Yeni. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan menaikkan setiap doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan hati yang sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Kita tahu situasi dan kondisi kita saat ini, di mana terjadi peningkatan jumlah yang cukup signifikan ya, Bapak Ibu. Jumlah yang orang-orang yang terinfeksi COVID-19 ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita mohon sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita mohon belas kasihan Tuhan. Dan kita juga berdoa, Bapak Ibu, supaya masyarakat Indonesia mempunyai satu kesadaran yang tinggi ya untuk betul-betul mematuhi protokol kesehatan, ya memakai masker, mencuci tangan dan sebagainya. Jadi kita berdoa supaya masyarakat Indonesia tidak menyepelekan ya virus ini, mereka betul-betul memiliki satu kesadaran yang tinggi untuk mematuhi protokol kesehatan dimanapun mereka berada. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita menaikkan pokok doa ini. Mari kita berdoa.
Selanjutnya mari kita berdoa juga untuk para pengusaha agar dapat bangkit kembali dan mengembangkan setiap usaha mereka di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi saat ini. Kita juga mungkin berdoa untuk usaha pekerjaan kita masing-masing, toko kita masing-masing. Kita juga mohon Tuhan yang menolong, Tuhan yang turut campur tangan. Dan kita juga berdoa untuk para karyawan yang bekerja, yang mungkin ada beberapa di antara kita yang harus bekerja di luar rumah, ada yang masih bekerja dari rumah, supaya mereka yang bekerja di kantor, supaya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mari kita bersama-sama berdoa. Selanjutnya kita akan bersama-sama juga berdoa. Saya minta yang wanita, mari kita berdoa untuk para tenaga medis yang terus berjuang menolong mereka yang khususnya yang terinfeksi virus COVID-19. Kita mohon Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, karena kita tahu bahwa ada juga para tenaga medis yang terinfeksi. Kita mohon Tuhan menolong mereka. Ada juga mereka yang sudah sangat kelelahan di dalam melakukan apa yang menjadi tugas mereka. Kita mohon Tuhan yang tetap menguatkan mereka sehingga mereka boleh tetap menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Yang pria, saya minta kita berdoa untuk pemerintah
yang terus berupaya menangani dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa mohon Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana kepada pemerintah, baik dari pusat hingga ke daerah-daerah, sehingga mereka boleh dengan tepat menyikapi setiap permasalahan yang terjadi. Dan secara khusus kita berdoa untuk usaha pemerintah di dalam mempersiapkan untuk ketahanan pangan di Indonesia. Ya, jadi yang pria berdoa untuk hal ini, kemudian yang wanita tadi berdoa untuk para tenaga medis. Ya, mari kita bersama-sama berdoa untuk pokok doa ini. Selanjutnya mari kita juga berdoa untuk anak-anak atau cucu-cucu kita yang sudah memasuki tahun ajaran yang baru, menjalani pembelajaran jarak jauh atau online. Mari kita berdoa, kita mohon Tuhan memberkati mereka, memberkati anak-anak kita, memberikan kekuatan kepada mereka. Mereka boleh tetap bersemangat di dalam belajar, sungguh-sungguh di dalam belajar. Dan kita juga berdoa untuk para guru yang mengajar. Kita tahu bahwa tidak mudah juga untuk mempersiapkan pembelajaran secara online ini, tapi kita mohon Tuhan yang menolong, memberikan hikmat kepada para guru, sehingga mereka juga boleh memberikan bahan-bahan pelajaran yang baik kepada anak-anak kita. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hal ini.
Selanjutnya, kita juga akan berdoa secara pribadi. Kita berdoa untuk pertumbuhan iman dan kerohanian kita masing-masing, agar kita semakin rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam, kita semakin hidup dekat dengan Tuhan, dan kita juga semakin melayani Tuhan dengan setia. Mari kita berdoa. Yang terakhir, Bapak Ibu, saya mau mengajak kita sekalian untuk saling mendoakan ya, satu sama lain. Mungkin di bagian ini kita bisa menyalakan suara atau video kita untuk kita bisa sharing apa yang bisa kita sama-sama dukung di dalam doa. Ada yang mau sharing? Ya, kita bicara. Ya. Hah? Kita suara kita. Siapa? Ya, mungkin ada pokok doa yang mau yang sakit. Ya, Ko Aun? Ya, untuk kesehatan aja, Bu Yani. Ya, oke. Untuk kesehatan ya, kita sama-sama saling mendukung untuk kesehatan dari Ko Aun ya. Oke, masih ada yang lain? Ya, Bapak Ibu, kalau ada hal-hal secara pribadi, maaf ya, jangan di-sharingkan di sini karena ini persekutuan kita direkam dan akan masuk ke YouTube. Jadi kita berdoa, saling mendoakan untuk pokok doa secara umum ya, untuk kesehatan, untuk pekerjaan, untuk atau apapun. Selain Ko Aun, ada lagi yang lain? Doakan Bu, anak-anak Bu. Ya. Kesehatan keluarga. Oh, Pak Alex ya? Ya. Pak Alex.
Ya, Bu. Ya. Doakan untuk anak-anak, Bu. Sama untuk Ya. kesehatan keluarga kami. Oh ya. Ya. Ada lagi? Pak Teksa mau doakan apa? Ya, Pak Teksam. Dalam situasi pandemi ini banyak usaha yang terdampak begitu. Ya supaya doakan usaha pekerjaan anak dan mantu-mantu kami supaya sekalipun dalam pandemi tetap mereka bertahan dalam usaha pekerjaannya begitu. Supaya tetap bertahan dan supaya tetap berkembang. Semula sebelum ada pandemi. Terima kasih. Ya, mari kita sama-sama saling mendukung ya saudara-saudara kita di dalam doa. Kalau yang sakit, selain Ko Aun, ada lagi yang kita tahu? Halo Bu Yeni. Ya, Bu, itu ada di chat ada Bu dari Cihana, doakan untuk pekerjaan saya di luar rumah supaya kuat. Ada di kolom ya. chat. Kita nanti doakan itu. Iya, itu aja. Ya. Ya, kita juga akan berdoa untuk orang tua kita ya, yang lanjut usia. Kita mohon Tuhan juga yang memberikan mereka kekuatan, kesehatan di dalam masa-masa seperti ini. Kita akan bersama-sama saling mendukung di dalam doa. Kita akan berdoa untuk Pak Alex dan keluarga, untuk kesehatan dan untuk anak-anak. Kita juga berdoa untuk kesehatan dari Ko Aun. Kita berdoa juga untuk Ibu Hana di dalam usaha pekerjaannya, supaya Tuhan juga yang terus memimpin, memberikan kekuatan. Kita juga berdoa untuk Om Teksam dan keluarga, juga untuk pekerjaan anak-anak. Tuhan juga menolong di tengah-tengah masa pandemi ini, ya. Dan mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Semua yang ada di dalam Zoom ini malam ini, mari kita saling mendoakan ya satu dengan yang lain. Mari kita berdoa Bapak Ibu.